pagi dan selamat datang kepada Ibu Heni Kurniawan selaku CEO PT Express atau Finance Director PT Aero Nusantara Indonesia beserta jajaran manajemen. Tentunya selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang hadir di Bandar Udara Budiarto maupun tamu undangan dan rekan media yang menyaksikan secara virtual. Selamat pagi, salam sejahtera, dan tentunya selamat datang pada acara launching seremoni Air Freighter JNT Express. Baiklah, tentunya perkenalkan saya Rani Ariska yang pastinya akan menjadi bagian dan pemandu acara pada hari ini. Dan tentunya saya informasikan bahwa launching ceremony Air Freighter JNT Express hari ini dilakukan dengan standar protokol kesehatan COVID-19. Launching ceremony ini juga disiarkan secara hybrid offline dan virtual serta disiarkan secara langsung. Bagi hadirin yang menyaksikan secara virtual, nantinya jika ada pertanyaan, harap menuliskannya di kolom chat Q&A Zoom dan akan dijawab pada sesi Q&A nanti. Dan tentunya untuk memulai acara hari ini, sebelumnya saya mewakili pihak JNT Express. Saya ingin berterima kasih kepada kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan media semua atas partisipasinya menghadiri acara launching ceremony ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, JNT Express sebagai perusahaan jasa pengiriman yang berdiri sejak tahun 2015 dan berfokus pada pengiriman bisnis e-commerce. Hari ini akan meluncurkan Air Freighter untuk meningkatkan efisiensi pengiriman paket yang kian meningkat, didukung oleh operator Air Freighter Trigana Air, dan selanjutnya akan dipaparkan informasinya detail pada pagi hari ini. Dan sebelum memulai acara selanjutnya, saya akan membacakan susunan agenda acara pada hari ini. Untuk yang pertama, akan ada paparan oleh Bapak Robin Loh selaku CEO JNT Express. Untuk acara yang kedua, akan ada pemaparan dari Bapak Rudi Hartono selaku Direktur Teknik Trigana Air. Dan untuk acara yang ketiga, akan ada sesi Q&A. Untuk acara yang keempat adalah acara inti pada hari ini, yaitu launching ceremony. Dan akan ada acara yang kelima, yaitu sesi foto bersama, diakhiri dengan acara penutup. Untuk itu, kami mohon kesediaan seluruh hadirin tetap berada di tempat sampai akhir acara nanti. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya langsung saja untuk acara yang pertama kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Robin Loh selaku CEO JNT Express untuk naik ke atas panggung. Oke, selamat pagi semuanya di acara launching Air Freighter JNT Express hari ini. Terima kasih untuk seluruh kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Hari ini bagi kita adalah hari yang sangat bahagia karena hari ini juga kita akan melaunching JNT Express untuk freighternya kita ya. Adapun peluncuran Freighter ini kita bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kita kepada semua customer kita yang ada di Indonesia. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa saat ini seperti kondisi COVID ini sebenarnya pengiriman barang itu makin lama makin banyak sekali. Tapi penerbangan itu terutama penerbangan komersial itu makin lama makin sedikit. Jadi untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal lagi kepada customer kita semua, maka hari ini JNT Express bekerja sama dengan Trigana Air meluncurkan Air Freighter-nya kita dengan harapan bahwa paket-paket dari customer kita itu akan tiba dengan lebih tepat waktu dan juga ketersediaan tempat untuk barang-barang pengiriman JNT itu tetap terjamin.
Semoga dengan adanya efektor ini hari ini, pelayanan JNT Express itu akan lebih baik lagi dan kita akan lebih berkembang lagi. Dan saya jelaskan bahwa ini tidak akan menjadi efektor satu-satunya. Kedepannya bahwa ketika barang kita atau load kita makin banyak, kita akan tetap menambah lagi supaya efektor kita ini lebih banyak lagi. Sehingga pelayanan JNT Express itu akan terus tetap bagus ke depannya. Terima kasih semuanya. Oke. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Robin Loh atas informasinya mengenai peluncuran air freighter ini, dan kita harapkan semoga dapat memenuhi semua kebutuhan pengiriman khususnya dengan rute tersebut. Baik, untuk Bapak Robin Loh kami persilakan untuk tetap bersama kami dengan duduk di kursi yang telah disediakan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu berbahagia, untuk selanjutnya kami mengundang sekaligus mempersilahkan kepada Bapak Rudi Hartono selaku Direktur Teknik Trigana Air untuk menyampaikan sambutannya. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Yang kami hormatin Bapak Robin Loh selaku CEO JNT beserta staf. Yang kami hormati Bapak Otto Sigit selaku Komisaris PT Bukadara beserta staf. Yang kami hormati perwakilan dari Ketua Umum Inkopol Bapak Kotot. Yang kami hormati Ibu Tati sebagai partner kami partner Trigana Air Service selama ini. Dan yang terakhir kami hormati juga Bapak Irwan Budi dan Ibu Eni sebagai pimpinan PT ANI yang selama ini mensupport kita. Perkenalkanlah kami atas nama Presiden Direktur kami, Pak, karena pada pagi hari ini Kapten Rubianto tidak bisa menghadiri acara launching livery Trigana dan JNT karena ada keperluan mendadak, dan salam hormat buat Bapak Robin sama beserta undangan yang lain. Salam hormat dari Pak Robin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini tanggal 18 Maret 2021 kita bisa berkumpul di Hanggar PT ANI Bandara Budi Harto Curug untuk menghadiri undangan dari JNT Express dalam rangka peluncuran logo baru kolaborasi antara JNT dan Trigana. Dengan logo baru, semoga semangat baru buat JNT Group dan juga Trigana untuk meningkatkan pelayanan angkutan kargo kepada customer. Bapak Robin, yang kami hormati beserta staf, livery ini adalah yang pertama kali ya buat Trigana dan juga buat JNT ya. Yang pertama kali karena sebelumnya ya Trigana 100% hanya liverynya Trigana ya, logo Trigana. Dan alhamdulillah melalui perjalanan yang panjang untuk proses livery ini, dari beberapa sampel yang kita sampaikan ke pihak JNT, akhirnya dipilihlah satu logo ini. Dan dari kami mengajukan proses perizinan ke perhubungan udara, alhamdulillah kita dapat disetujui Pak Robin. Hari ini approval untuk liverynya udah keluar ya. Alhamdulillah kita diizinin. Ini untuk pesawat yang pertama dan tidak menutup kemungkinan ya untuk berikutnya Pak. Semoga kerjasama antara JNT dan Trigana bisa berjalan dengan panjang. Perlu kami sampaikan juga kepada JNT dan Pak JNT Group ya. Saat ini PT Trigana Air Service memiliki 9 Boeing 737-300 dan 400 Pak. Ya, semua
bergerak di kargo dan ditambah dengan 7 pesawat ATR 42 dan 72. Untuk pesawat ATR ini cukup bagus sekali untuk feeder ya nanti kalau JNT berencana untuk ekspansi ya ke daerah remote area, kita siap, intinya Trigana akan siap untuk menyediakan armada sesuai dengan kebutuhan JNT. Kita siap untuk angkut, kita akan menyiapkan armada yang dibutuhkan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Oto Sigit, Bu Tati dan bertas staf Pugadara yang selama ini kita sudah menjalankan kerjasama cukup sulit ya. Semoga kerjasama ini bisa berkembang dengan berjalan dengan long term. Kalau saya perhatikan kita sudah berjalan kurang lebih 1 tahun dan alhamdulillah semakin hari semakin maju ya. Apalagi ditambah dengan livery baru dari JNT. Kami harapkan kolaborasi ini bisa berjalan lama dan semakin maju. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada PT ANI yang telah mensupport kami khususnya dalam perawatan pesawat, termasuk modifikasi pesawat yang akan kita launching ini ya, dari awal sampai akhir ya, sampai hari ini menjadi tuan rumah acara launching logo baru Trigana dan JNT. Terima kasih untuk Bapak Irwan beserta timnya. Kami tidak bisa mengucapkan apa-apa ya. Sekali lagi terima kasih. Dan kami ucapkan buat semua hadirin ya, semoga pada hari ini adalah awal kerjasama antara JNT dengan Trigana ya. Awal angkutan kargo ya. Kedepannya lebih bagus. Sekali lagi sebagai kata penutup ya, bersama JNT, Trigana, Pugadara, dan ANI kita bisa maju bersama. Terakhir kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak Rudi Hartono atas pemaparannya. Kami persilakan untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Dan tentunya kami akan buka persilakan kepada teman-teman media, baik yang hadir di sini maupun yang secara online, untuk memberikan pertanyaan dan kami buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu oleh rekan media yang berada di sini. Baik, silakan Bapak disebutkan namanya dan pertanyaannya ditujukan untuk siapa. Terima kasih, saya Sofyan dari Majalah Transportasi Indonesia. Selamat kepada Bapak Robinlo, kemudian juga Direktur Teknik Pak Rudi Hartono atas rencana launching kerjasama ini Pak. Seperti kita ketahui bahwa kerjasama ini mungkin akan memberikan satu dampak positif bagi kedua pihak. Yang pertanyaan yang menjadi pertanyaan saya adalah sejauh mana sih target dari JNT Express sendiri maupun Trigana dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Itu aja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Bapak mau langsung dijawab atau kita tunggu langsung dijawab saja ya Pak ya? Boleh. Baik, langsung silakan, dijawab Pak. aja. Sorry Pak, tadi pertanyaan adalah target kita ya? Target untuk kerjasama ini. Oke, jadi mungkin saya jawab dulu ya Pak ya. Ya, jadi tentu aja target kerjasama ini kita berharap untuk jangka panjang ya, karena gitu. Seperti tadi ketika pembukaan saya sudah jelaskan bahwa di Indonesia ini saat ini perkembangan bisnis terutama yang berhubungan dengan e-commerce itu semakin hari itu semakin meningkat. Dan untuk ketersediaan pesawat komersial yang biasanya membantu kita untuk mengangkut barang ke seluruh daerah di Indonesia itu sebenarnya makin lama makin terbatas. Jadi tentunya Freighter ini menurut kita adalah salah satu solusi untuk jangka panjang. Di mana ketika barang itu tambah banyak, maka kita itu bisa mengirimkan barang lebih cepat lagi. Karena kan Freighter itu memang khusus cuman untuk barang. Jadi loadnya itu tentunya dengan kapasitas yang lebih gede daripada kalau kita bilang kalau seandainya kita kerjasama dengan pesawat komersial. Jadi kita berharap bahwa ini tidak cuma hari ini, tidak cuma 1 unit ini, tapi kita berharap kayak tadi Bapak sebutkan bahwa Trigana itu kurang lebih punya 9 unit ya, plus ATR-nya. Jadi ya kalau bisa keseluruhannya kita kerjasama, kenapa enggak gitu. Selama bahwa load di JNT itu makin lama makin meningkat. Ya mungkin dari JNT begitu aja. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman rekan media ada yang ingin bertanya lagi? Boleh silakan Pak. Sebutkan nama dan juga medianya Pak. Selamat pagi, saya Eko dari Cargo Times. Pagi. Ini sukses buat Pak Robinlo dan Terima JNT kasih. Express-nya. Ini pertanyaannya sampai seberapa jauh sih Pak idealnya JNT Express mempunyai freighter ini, itu yang pertama. Yang keduanya, di masa pandemi ini operasional JNT Express tuh apakah terganggu atau ini Pak, atau laju pertumbuhannya makin cepat Pak? Makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Eko. Tadi mungkin yang saya ingin tanya adalah pertanyaannya sejauh apa itu, dalam arti apa ya? Maksudnya pesawat itu akan terbang sejauh apa, atau perkembangan bisnis kita akan jalan sejauh apa gitu loh Pak? Penerbangannya. Oke, jadi gitu. Untuk saat ini kerjasama kita dengan Trigana, saat ini kita masih fokus untuk mengcover terutama area Sumatera ya. Jadi penerbangan ini kita akan fokuskan untuk beberapa penerbangan seperti ke Jakarta Medan dan Jakarta ke Batam gitu loh. Tapi ya kita akan melihat load-load lainnya. Kalau memang ke depannya kita butuh lebih banyak lagi, kenapa enggak? Misalnya kita bilang bisa aja sampai ke Papua atau kemanapun gitu. Tapi ya skopnya adalah untuk saat ini masih di dalam negeri atau masih di dalam Indonesia skopnya. Ya kedepannya kita nggak tahu karena JNT kedepannya kita juga punya planning bahwa kita akan melakukan pengiriman secara internasional. Jadi ketika saat itu tiba mungkin ya kita baru akan putuskan bahwa kita akan terbang sejauh apa. Oke. Kedua adalah menyingkapi perkembangan bisnis JNT Express selama masa pandemi ini. Kembali lagi saya jelaskan bahwa selama masa pandemi ini sebenarnya yang kita ketahui bahwa bisnis e-commerce itu berkembang dengan sangat cepat. Karena mungkin banyak orang karena keterbatasan misalnya mall dulu sempat tutup, terus banyak pusat perbelanjaan itu dibatasi misalnya kapasitasnya cuma 50%, otomatis itu akan banyak customer-customer yang belanja melalui online. Ketika bisnis online itu berkembang, maka bisnis pengiriman kita itu juga otomatis berkembang. Jadi sebenarnya selama pandemi ini kalau dibilang secara perkembangan bisnis itu kita cukup oke. Nah, secara pengiriman mungkin di awal-awal pandemi di tahun lalu 2020 itu kita terkendala sedikit. Karena ya mungkin penerbangan banyak yang nggak terbang dan lain sebagainya. Tapi kita melihat bahwa setahun belakangan ini secara penerbangan itu sudah mulai lebih normal gitu. Plus saat ini seperti hari ini kita luncurkan lagi kerjasama dengan Trigana yang menggunakan freighter, yang artinya pengiriman kita itu sudah tidak akan terganggu lagi atau terhambat sama sekali. Jadi sebenarnya semuanya berjalan lancar. Seperti itu Pak, makasih. Baik, terima kasih Bapak Robin atas jawabannya. Bagaimana Pak Eko? Sudah ya Pak ya. Dan untuk teman-teman rekan media masih kami persilakan untuk yang ingin bertanya, silakan Pak disebutkan nama dan juga asal medianya Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Holis dari Detikcom. Saya ingin bertanya dua pertanyaan. Yang pertama, mungkin tadi kan Pak CEO JNT Express bilang ada peningkatan di masa pandemi ini. Bisa dijelaskan nggak sih peningkatan bisnis kurir ini berapa persen gitu? Dan kalau boleh tahu rute yang paling banyak kirim itu rute mana aja gitu? Dan pertanyaan kedua mungkin ya terkait ini nanti freighternya itu tadi udah dijawab sih, mungkin rutenya lebih banyak Sumatera dan nggak menutup kemungkinan bakal di daerah yang lain. Nah, untuk muatannya itu dan operasionalnya itu seperti apa gitu? Tiap hari atau terus bisa muat jenis pesawatnya juga gitu? Terima kasih, itu aja sih. Oke, terima kasih. Jadi tadi pertanyaan pertama adalah ke jalur mana ya yang lebih banyak ya Pak ya? Pak Holis? Iya. Benar ya? Benar. Jadi untuk saat ini kalau pengiriman e-commerce itu, kalau kita melihat ya secara tahun ke tahun itu pengiriman e-commerce itu meningkat kurang lebih antara 50-70% ya di Indonesia ya. Jadi pengiriman terbanyak itu sebenarnya utamanya masih ada di Pulau Jawa itu sendiri. Nah, tapi sekarang kita melihat pelan-pelan karena misalnya ongkos kirim yang makin lama juga makin kompetitif, sebenarnya ini kita bisa melihat peningkatan pengiriman ke luar Pulau Jawa, terutama misalnya kita bilang ke Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi. Jadi ini adalah dua jalur yang kita melihat bahwa pengirimannya yang sekarang cukup banyak gitu. Nah, pengiriman Pulau Sumatera itu mungkin untuk sebagian area Sumatera itu
masih bisa tercover dengan perjalanan darat ya. Tapi kalau yang kita bilang dari Pekanbaru ke atas itu biasanya totally itu kita akan pakai pesawat gitu loh, karena nggak bisa tercover sama yang namanya transportasi darat. Nah, sorry, mungkin tadi pertanyaan keduanya apa ya Pak ya? Kapasitas dari pesawatnya ini kira-kira berapa? Oke, jadi kapasitas Freighter yang kita pakai kali ini adalah 15 ton ya Pak ya, benar ya? Ya, jadi kapasitasnya adalah 15 ton. Nah, kalau sesering apa kita pakai itu ya minimal load kita itu ada sehari 1 kali ya ke tujuan tersebut gitu loh. Tapi nanti kalau ke depannya makin banyak lagi ya mungkin kita akan nambah lagi gitu. Oke, mungkin sekian jawaban saya Pak Holis, terima kasih. Baiklah, terima kasih Bapak Robin atas jawabannya. Pak Holis, semoga menjawab ya Pak ya. Baiklah, untuk seluruh tamu undangan, kita lanjut untuk sesi Q&A. Ini kali ini adalah kita beralih untuk yang online. Di sini sudah ada pertanyaan dari Anitana, yaitu dari Bisnis Indonesia ya Pak Robin dan Pak Rudi. Pertanyaannya adalah, dengan kehadiran Freigh, apakah nantinya target volume pengiriman tahun ini juga akan bertambah dan berapa banyak? Silakan dijawab Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Anitana ya dari Bisnis Indonesia. Jadi dengan kehadiran Freighter ini sebenarnya gitu, tanpa penambahan target aja sebenarnya kita juga udah butuh Freighter ini gitu loh. Tapi tahun ini sebenarnya kita berharap bahwa peningkatan bisnis kita itu akan bertumbuh kurang lebih 50-70% karena kita juga menyesuaikan pertumbuhan kita dengan pertumbuhan e-commerce yang ada di Indonesia. Ya, jadi kurang lebih tahun ini pertumbuhan bisnis kita itu ya 50-70% gitu. Kalau ditanya target kita, ya target kita berharap bahwa sampai akhir tahun ini kita sehari itu bisa mengirimkan kurang lebih 3 juta paket per harinya di Indonesia. 3-5 juta paket. Tapi ini tentu dalam keadaan kondisi normal ya. Kalau kita bilang kondisi peak season itu mungkin bahkan sehari itu kita bisa kirim 10-20 juta paket. Seperti itu. Baiklah, terima kasih Bapak Robin Lo, semoga menjawab untuk Ibu Anitana. Selanjutnya ada pertanyaan dari Tony, marketing.co.id. Pertanyaannya adalah, bisa dijelaskan seberapa besar potensi pasar dari kerjasama ini? Mungkin Bapak Rudi bisa menjawab Pak, silakan. Ya, mungkin Pak Rudi atau dari saya. Kalau pasar dari mana? Ya udah dari saya dulu ya. Jadi terima kasih Pak Tony. Kalau dari pertanyaannya seberapa besar potensi pasar? Kalau potensi pasar yang JNT lihat itu mungkin cuma sebagian kecil ya, karena gitu. Di Indonesia itu kita nggak punya benar-benar data yang detail seberapa besar sih potensi logistik di Indonesia. Tapi kalau nggak salah berdasarkan data terakhir itu di tahun 2015 atau 2016, total pengiriman setahun untuk logistik di Indonesia itu nilainya adalah kurang lebih 2.000 triliun lebih ya. Tapi kita ini sebenarnya di JNT Express itu kita cuma sebagian kecil daripada total bisnis logistik di Indonesia. Karena bisnis logistik di Indonesia itu terbagi atas beberapa, misalnya kita bilang kayak JNT itu kita pengiriman ekspres. Terus ada lagi yang namanya pengiriman kargo. Ada lagi misalnya supply chain dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya sangat gede sekali. Jadi kalau yang kita lihat di sini adalah kerjasama kita itu cuma untuk ekspres. Nah, ekspres seperti tadi yang saya sudah bilang bahwa tahun ini kita punya potensi perkembangan mungkin 50-70% gitu. Ya, tapi kalau ditanya secara keseluruhan mungkin saya juga akan serahkan ini ke Pak Rudi. Mungkin Pak Rudi bisa share sedikit ya. Kira-kira Freighter itu selain untuk ekspres seperti JNT Express, kira-kira untuk pengiriman lainnya itu segede apa sih marketnya gitu loh Pak? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau untuk kami dari Trigana ya untuk hanya menyediakan armada yang dibutuhkan oleh JNT. Jadi seberapapun yang JNT minta, Trigana akan siap untuk membantu. Ya. Jadi dengan peningkatan ekspedisi atau kargo yang ada di JNT, ya, maka dari Trigana atau dari utilisasi pesawat sendiri itu juga akan semakin bertambah, Pak. Jadi saya kira dari Trigana lebih bagus untuk menyediakan pesawat, dan untuk market atau kargonya mungkin dari Pak Robin atau JNT yang lebih mengetahui. Okay. Jadi kita akan support semuanya. Oke, makasih Pak Rudi supportnya. Ya.
Baik, terima kasih untuk Pak Robin dan juga Pak Rudi. Semoga pertanyaan dari Bapak Tony selaku marketing dari .co.id terjawab ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada dari teman-teman dari online ataupun dari offline yang ada di sini? Karena sesaat lagi kita akan memasuki prosesi launching ceremony. Ya, baiklah, dari teman-teman media silakan Ibu disebutkan nama dan juga dari media asal media. Saya Putri dari Tabloid Kontan. Mungkin untuk Bapak dari Trigana, Pak, yang saya pahami selama ini Trigana itu adalah maskapai charter ya. Kalau ini Bapak tadi sempat singgung bahwa kerjasama dengan JNT ini adalah yang pertama kalinya. Kalau boleh di-sharing Pak, sebelum dengan JNT ini atau operasional Trigana selama pandemi ini kebanyakan melayani apa saja ya Pak? Sebelum akhirnya kerjasama dengan JNT. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau untuk Trigana adalah AOC 121. Jadi kita mempunyai dua CEO, jadi berjadwal dan charter. Trigana saat ini kita melayani di Papua, ya di Papua kita udah punya kontrak juga dengan Pertamina, dengan Dolok sama dengan PLN, juga dengan retail yang ada di Papua. Menurut base kami yang pertama kali ada di Papua. Ya. Nah, kalau untuk di wilayah barat, base kami di Halim ya, kita juga sudah melakukan kerjasama dengan beberapa customer yang ada di sini, dan untuk ekspansi ini adalah sekarang dengan JNT. Jadi JNT adalah customer kami yang baru ya, yang baru. Kalau yang customer kami yang cukup lama itu adalah Pertamina, Dolok, ya, PLN, sama pemain kargo yang ada di Papua gitu Pak. Ya. Ya. Baiklah, terima kasih Bapak Rudi atas jawabannya. Baik, untuk Ibu Putri semoga menjawab ya Bu ya dari pertanyaan Ibu Putri. Dan untuk selanjutnya karena keterbatasan waktu, mohon maaf atas sesi tanya jawab kami tutup. Untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab, pada sesi ini akan dibantu oleh tim Public Relation JNT Express untuk dijawab via WhatsApp ataupun email. Dan setelah bersama-sama kita mendengarkan pemaparan dari Bapak Robin Lo selaku CEO JNT Express dan juga Bapak Rudi Hartono selaku Direktur Teknik Trigana Air, kita akan memasuki agenda berikutnya yaitu peresmian Air Freighter JNT Express. Untuk itu dengan hormat kami turut mengundang Bapak Mike selaku Direktur dari Operasional JNT Express untuk naik ke atas panggung. Kami turut mengundang Bapak Erik selaku Direktur Business Development JNT Express untuk naik ke atas panggung. Dan tentunya saya turut mengundang Bapak Kolonel Kotot Sutopo Aji MS Ihan selaku Kepala Bidang 2 Induk Koperasi TNI Angkatan Udara untuk naik ke atas panggung. Dan tentunya saya mengundang kepada Kapten Otto Sigit selaku Komisaris PT Pukadara Prana Perkasa untuk bergabung bersama Bapak Robin Lo dan Bapak Rudi Hartono di atas panggung. Hah? Sini ya? Oh, mic ke sini. Stop dulu. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama launching ceremony Air Freighter JNT Express. Bagi rekan-rekan media dapat bersiap mengabadikan momentum berbahagia ini melalui screen capture, namun tidak perlu khawatir karena foto juga akan dikirimkan oleh tim Public Relation JNT Express setelah acara selesai melalui email masing-masing. Untuk itu saya persilakan Bapak untuk mengambil posisi di depan pita merah yang pastinya sesaat lagi akan hadir bersama kita.
Dan tentunya sebelum kita akan meresmikan acara pada hari ini, sebelum pemotongan pita dilakukan, mari bersama kita saksikan video proses livery branding Air Freighter JNT Express. Selamat menyaksikan. Baiklah, itu dia sekilas tentang proses pembuatan. Kita lanjutkan dengan sesi potong pita. Kami mohon kepada Bapak-Bapak sekalian untuk bisa memotong pita merah bersama sebagai simbol peresmian peluncuran Air Freighter JNT Express secara bersama. Dan nantinya saya akan menghitung. Dalam hitungan ketiga, kita akan bersama-sama menyaksikan launching seremoni Air Freighter JNT Express. Baiklah, dalam hitungan ketiga, mari kita potong pita bersama. Silakan bersiap. 1, 2, 3. Resmi diluncurkan. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk momentum yang berbahagia ini. Terima kasih kepada Bapak Kolonel Potot Sutopo AJM Sihan dan terima kasih kepada Kapten Otto Sigit. Mari berfoto bersama untuk mengabadikan momen pada hari ini. Baik, mungkin untuk tangannya jempolnya bisa diangkat Bapak. Baiklah, dalam hitungan ketiga semuanya lihat ke depan. 1, 2, 3. Baiklah, tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Hartono telah bergabung bersama kita. Dan tentunya Bapak Rudi kami persilakan untuk dengan hormat meninggal stage ya Pak. Terima kasih atas kehadiran dan juga supportnya. Untuk yang lainnya tetap berada di tempat Pak. Untuk yang lainnya tetap berada di tempat ya Pak ya. Dan tentunya kami turut mengundang untuk Bapak Robin Lo, Bapak Rudi, Bapak Mike, Bapak Erik untuk tetap di tempat Pak. Untuk tetap di tempat karena akan ada pemberian cenderamata yang akan diberikan oleh Bapak Robin Lo kepada Bapak-Bapak yang telah hadir pada hari ini. Dan tentunya kami mohon kesediaannya untuk naik ke atas panggung. Kami turut mengundang Bapak Irwan Budi Purnawan dan juga Kapten Benny untuk naik ke atas panggung Pak.
Baiklah, untuk Bapak-Bapak yang ada di depan bisa untuk satu langkah ke belakang, Pak. Terima kasih, dan selanjutnya sebagai tanda terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri dan meresmikan launching Air Freighter JNT Express pada hari ini, kami persilakan kepada Bapak Robin Lo untuk memberikan cendera mata kepada yang pertama, kepada Kapten Benny selaku Direktur Operasi Trigana Air. Kepada Bapak Benny, Kapten Benny dan juga Bapak Robin Lo, silakan maju ke depan. Ya, agak ke tengah Bapak Robin dan juga Kapten Benny. Boleh agak ke tengah Bapak, semuanya lihat kamera. Ini adalah ucapan terima kasih ya, ataupun tanda terima kasih yang diberikan oleh Bapak Robin Lo kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada hari ini. Baiklah, terima kasih untuk Kapten Benny atas kehadirannya. Selanjutnya Bapak Robin Lo akan memberikan cendera mata kepada Bapak Kolonel Kotot Sutopo Aji MS Ihan. Kepadanya silakan maju ke depan Bapak. Diberikan secara langsung cendera mata sebagai ucapan terima kasih dari Bapak Robin Lo. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Kolonel Kotot Sutopo Aji MSI. Selanjutnya Bapak Robin Lo memberikan cendera mata kepada Kapten Otto Sigit selaku Komisaris Utama dari PT Pukadara Prana Perkasa. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, boleh kasih tepuk tangannya untuk teman-teman media yang sudah hadir. Terima kasih untuk Kapten Otto Sigit, dan selanjutnya Bapak Robin Lo memberikan kepada Bapak Irwan Budi Purnawan selaku VP PT Aero Nusantara Indonesia. Baiklah, beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman media. Luar biasa sekali tentunya pada hari ini telah hadir bersama kita untuk rekan-rekan media untuk menyaksikan secara langsung launching seremoni Air Freighter JNT Express. Dan untuk selanjutnya adalah foto bersama. Bapak silakan maju ke depan. Untuk dari JNT berada di tengah dan berada di sisi kiri kanannya untuk Bapak yang telah diserahkan cendera mata secara langsung oleh Bapak Robin Lo. Dan selanjutnya lihat ke depan, kita akan mengabadikan momen pada pagi hari ini. Di hitungan ketiga, untuk Bapak Robin Lo mungkin bisa dikasih jempolnya Pak. Ya, baiklah. Baiklah, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Robin Lo selaku CEO JNT Express yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih juga kepada Kapten Benny, terima kasih kepada Kolonel Kotot Sutopo Aji MS Ihan, terima kasih kepada Kapten Otto Sigit, dan juga terima kasih kepada Bapak Irwan Budi Purnawan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baiklah, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara pada hari ini. Atas nama JNT Express saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh lembaga yang telah mendukung dan juga menyukseskan acara ini, dan tentunya kepada rekan-rekan media yang telah turut serta menyaksikan virtual launching seremoni Air Freighter JNT Express. Kami mohon maaf bila ada salah kesalahan dalam acara ini, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh media yang sudah hadir secara online. Akhir kata saya Rani Ariska, pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.